Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wardi dari Universitas Pancasakti dengan NIM 190200005 dari program studi Ekonomi Manajemen mata kuliah Akuntansi Menengah 2 semester 4 dengan dosen pengampu Pak Muhammad Rosidi SEMM. Baik teman-teman, di sini saya akan coba sedikit menerangkan mengenai hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ekuitas sekuritas, dan laba per saham. Baik, untuk yang pertama mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang lebih memahami atau mungkin baru mendengar, tidak asing dengan kata hutang jangka pendek ini. Baik, untuk pengertian hutang jangka pendek yaitu suatu pinjaman dana atau yang disebut sebagai kewajiban yang harus dibayar dan bersifat sebagai dana darurat. Selain itu, hutang ini juga memiliki jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Maka dari itu ini dinamakan hutang jangka pendek, memiliki tempo kurang dari 1 tahun. Pada ilmu akuntansi, hutang jangka pendek bisa disebut sebagai labilitas lancar. Ciri-ciri hutang jangka pendek. Yang pertama adalah adanya kewajiban suatu pinjaman yang harus segera dibayar, di mana transaksi tersebut memiliki perjanjian antara kedua belah pihak, antara pemberi utang dan penerima pinjaman. Sedangkan yang kedua adalah timbulnya nominal kewajiban hutang jangka pendek yang harus dibayar. Baik, teman-teman, saat selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis hutang jangka pendek. Untuk yang pertama adalah hutang dagang. Dalam hal ini, jenis hutang ini merupakan salah satu pinjaman di mana masa pelunasannya ini sangat singkat. Dan ini terjadi jika suatu perusahaan atau seseorang melakukan pinjaman atau kredit guna mendapatkan suatu barang tertentu. Dan yang selanjutnya adalah hutang wesel. Hutang atau pinjaman wesel, jenis pinjaman yang satu ini adalah sebuah pinjaman yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis. Di dalam surat tersebut tidak diperlukan syarat serta jaminan yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah hutang dividen. Jenis hutang jangka pendek yang satu ini merupakan hutang yang akan diberikan untuk investor. Investor tersebut merupakan seseorang yang dananya dihutangi untuk keperluan penggunaan suatu perusahaan. Sistem pembayarannya nanti berupa pembagian dana. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya adalah hutang jangka panjang. Untuk hutang jangka panjang ini adalah kebalikan dari hutang jangka pendek tadi. Kalau hutang jangka pendek di mana waktu pelunasannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, untuk yang hutang jangka panjang ini adalah di mana masa pelunasannya lebih dari 1 tahun, atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Termasuk di dalamnya yaitu hutang obligasi, hutang wesel jangka panjang, hutang hipotek, uang muka dari perusahaan afiliasi, hutang kredit bank jangka panjang, dan lain-lain. Hutang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan aset tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi hutang-hutang lain. Sebagai contoh, kita ambil salah satu yaitu hutang obligasi. Apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru, dapat dipenuhi dengan cara mencari utang jangka panjang. Dalam hal sulit mencari utang yang jumlahnya dari satu sumber, perusahaan dapat mengeluarkan surat obligasi. Harga jual obligasi tersebut tergantung dari tarif bunga obligasi. Semakin besar bunga, harga jual obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya. Pengeluaran obligasi dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung
atau melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Padanan arti ekuitas adalah modal. Dengan demikian, rumus ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban atau liabilitas. Sederhananya, pengertian ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Sementara itu dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Arti ekuitas lainnya yakni investasi yang ditanamkan pemilik dalam perusahaan. Jumlah ekuitas ini bisa berkurang apabila pemilik perusahaan melakukan penarikan aset. Selanjutnya adalah jenis dan unsur ekuitas. Yang pertama adalah modal disetor. Apa sih modal disetor itu? Modal disetor merupakan jumlah uang disetor atau ditanamkan pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham. Dengan kata lain, ekuitas adalah yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Yang kedua adalah keuntungan yang ditahan. Keuntungan ditahan atau biasa disebut keuntungan tak dibagi merupakan hasil utang bersih dari operasional perusahaan namun tak diambil oleh pemilik atau pemegang sahamnya. Keputusan laba ditahan atau sebaliknya diputuskan oleh pemilik perusahaan. Sebagai contoh, dalam perusahaan terbuka, keuntungan berupa dividen yang akan ditahan ditentukan oleh RUPS. Untuk yang ketiga adalah modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan buku baru. Dan yang keempat adalah modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Dan yang kelima adalah modal lain-lain. Contoh modal lain-lain adalah modal yang dicadangkan pelunasan obligasi, dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan ekuitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, tujuan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Pentingnya ekuitas dalam perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian sekuritas. Sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau keyakinan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Jenis-jenis sekuritas. Surat berharga yang tergantung dari tanggal waktu jatuh tempo pembayarannya atau ciri-ciri lain. Jenis sekuritas ini biasanya meliputi obligasi perusahaan dan obligasi, sertifikat deposito, dan sekuritas yang dijaminkan. Ekuitas, yaitu misalnya obligasi dan saham. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas. Misalnya,
di perusahaan yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferen. Yang selanjutnya adalah bentuk sekuritas. Sertifikat efek atas rujuk, sertifikat atas nama, efek tanpa warkat, dan sertifikat global. Dan pembahasan yang terakhir yaitu laba per saham dasar. Laba per saham dasar ini merupakan keuntungan perusahaan dalam suatu periode untuk setiap jumlah saham biasa yang beredar. Untuk menghitungnya cukup mudah, yakni laba bersih yang sudah dikurangi dividen bagi pemegang saham biasa dibagi rata-rata bertimbang dari saham biasa yang beredar di periode tersebut. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas, sekuritas, dan laba per saham. Saya mohon maaf bila teman-teman tidak dapat memahami apa yang telah saya sampaikan atau perkataan saya sangat terbata-bata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.